kita ya melanjutkan yang kemarin, yaitu 7 kunci menjadi guru yang hebat. Kemarin kita sudah mempelajari 4 kunci yang tentunya itu harus segera dipraktekkan ya, karena kalau tidak dipraktekkan Bapak Ibu nanti tidak akan bisa mendapatkan manfaat dari 7 kunci menjadi guru ini ya. Jadi software dari guru itu harus kita tata ya. Otomatis kalau softwarenya sudah ada, hardwarenya akan aktif ya dengan secara otomatis ya. Sama kayak laptopnya Bapak Ibu. Tolong untuk di mute dulu ya, yang audionya masih menyala, silakan di mute. Jadi 7 kunci menjadi guru hebat ini adalah softwarenya berkaitan dengan mental Bapak Ibu guru untuk menjadi seorang pendidik dan pengajar. Kalau ini sudah diinstal dalam diri Bapak Ibu guru, dalam jiwa Bapak Ibu guru, nanti apapun yang dikatakan Bapak Ibu guru itu terkait dengan keterampilan mengajar micro teaching itu akan sangat berkesan ya, sangat memberikan makna, sangat berarti, sehingga setiap kalimat yang Bapak Ibu ucapkan, Bapak Ibu sampaikan kepada anak didik Bapak Ibu itu bisa diterima secara sadar maupun tidak sadar ya. Oke, kita lanjut ke kunci kelima, yaitu pesan inti. Apa sih pesan inti itu? Pesan inti itu adalah proses pentransferan materi terhadap audiens atau siswa. Kunci ini akan sangat mudah Bapak Ibu jika ditunjang dengan kunci sebelumnya, 4 kunci sebelumnya itu. Jadi pesan inti ini itu lebih ke penyampaian materi yang dapat diterima oleh audiens. Kalau konteksnya Bapak Ibu adalah mengajar MI, audiens itu adalah siswa MI. Kalau kita tarik lebih luas lagi konteksnya di ranah workshop atau di forum-forum lain, otomatis audiensnya berbeda. Namun intinya sama, penyampaian materi ya. Jadi untuk menyampaikan materi ini harus ditunjang 4 hal itu tadi, 4 kunci sebelumnya, dan atribut yang akan Bapak Ibu guru miliki untuk menyampaikan pesan inti ya. Jadi pesan inti kembali ke basis pengertiannya, bahwasanya proses pentransferan materi terhadap audiens. Secara definisi paham ya? Oke, kita lanjut. Jadi apa saja itu? Untuk atributnya yaitu verbal, visual, dan vokal. Ya. Atributnya adalah verbal, visual, dan vokal. Visual memiliki pengaruh sebesar 50% persentasenya, sedangkan vokal memiliki pengaruh sebesar 35% persentasenya, dan verbal memiliki persentase pengaruh sebesar 15%. Jadi ketika Bapak Ibu guru memiliki atribut visual saja dalam penyampaian materi Bapak Ibu guru, maka Bapak Ibu guru kehilangan 50% pengaruh dari atau pengakuan dari audiens terhadap Bapak Ibu guru. Makanya
Tiga atribut ini penting untuk dimiliki Bapak Ibu ketika penyampaian materi atau ketika proses pentransferan materi. Ya, apalagi visual nggak punya, atribut vokal juga acak-acakan, hanya verbal saja, maka otomatis 85% dari pengakuan audiens ke Bapak Ibu guru sudah hilang. Ya, jadi paling enggak Bapak Ibu guru punya visual dan salah satu dari verbal atau vokal, ya. Tapi kalau bisa 100% visual, vokal, verbal, Bapak Ibu guru miliki tiga atribut itu, Bapak Ibu guru akan menjadi pemateri atau trainer atau seorang guru yang sangat berpengaruh dan diakui oleh audiens Bapak Ibu guru. Jadi visual itu memiliki persentase pengaruh sebesar 50% Bapak Ibu ya. Sebesar pengaruh 50% dari perform Bapak Ibu guru. Visual itu terdiri dari beberapa seperti penampilan Bapak Ibu guru ya. Penampilan itu dari apa yang Bapak Ibu guru pakai itu memiliki pengaruh juga. Ketika Bapak Ibu guru memberikan materi di depan siswa MI sebagai guru, maka baju yang Bapak Ibu guru kenakan atau pakai itu harus disesuaikan ya. Jangan sampai ketika Bapak Ibu guru mengajar di depan anak-anak MI yang memiliki status sebagai guru, tapi Bapak Ibu guru memakai baju acak-acakan yang tidak mencerminkan guru. Ya, itu secara visual sudah tidak ada, ya, sudah hilang secara visual. Oke, baik. Jadi atribut visual itu memiliki pengaruh 50% dan dalam visual itu ada penampilan ya, penampilan apa yang Bapak Ibu pakai. Ketika Bapak Ibu guru menjadi MC, katakanlah MC di salah satu event wedding ya, atau salah satu acara pernikahan, disesuaikan ya. Misalnya acaranya di gedung atau di mana gitu yang indoor, sesuaikan. Acaranya formal, sesuaikan pakaiannya ya. Jangan acaranya formal Bapak Ibu guru pakai celana pendek dan kaos oblong, itu kan nggak mungkin. Ya. Jadi disesuaikan. Penampilan memiliki pengaruh sebesar 50% dari visual ya. Kemudian yang kedua, ekspresi wajah. Ekspresi itu penting ya. Mengapa sih ketika pembelajaran daring itu audiens kurang berpengaruh pada audiens ya. Jadi kalau indikator kurang berpengaruh itu audiens bosan, malas mengikuti sampai selesai, hanya mendengarkan ocehannya doang. Kenapa? Karena secara visual audiens itu nggak dapet gitu loh ya. Meskipun Bapak Ibu guru bisa melihat saya secara virtual, tapi mengurangi persentase visual itu sendiri karena nggak secara langsung gitu loh ya. Ekspresi wajah saya bagaimana, gestur saya bagaimana, kontak mata saya, kan kita nggak bisa itu. Kontak mata itu nggak bisa kita ya. Itulah yang menjadikan efektivitas daring itu berkurang sebesar 50%. Bayangkan, makanya kita cepat bosan, cepat males kalau pertemuan daring ya, kurang efektif. Kurang efektifnya di mana? Di visual ini tadi. Oke, jadi ekspresi wajah itu masuk dalam pengaruh visual ya. Ekspresi wajah Bapak Ibu guru ketika Bapak Ibu guru sudah menyesuaikan atribut ya, menyesuaikan baju yang dikenakan Bapak Ibu guru di acara yang Bapak Ibu guru isi, di pembelajaran yang Bapak Ibu guru ajarkan, itu sudah sesuai, maka ekspresi wajah itu juga harus Bapak Ibu guru miliki. Ekspresi wajah yang seperti apa?
ekspresi wajah yang hangat, yang terbuka, yang penuh percaya diri, yang pede, ya, ekspresi wajah yang humble, seperti itu, ya, sehingga audiens itu mendapatkan atribut visual itu tadi, sehingga pengaruh yang Bapak Ibu guru berikan atau sampaikan itu plus 50%, ya. Karena itu penampilan, ya, ekspresi wajah itu penting untuk memberikan pengaruh visual, ya. Dan visual ini berpengaruh pada penerimaan dan pengakuan audiens sebesar 50%. Terus yang ketiga adalah gestur. Gestur itu bahasa tubuh, ya. Mengapa saya ketika mengajar itu pasti tangan saya nggak bisa diam, ya. Tangan saya nggak bisa diam. Terus saya juga nggak bisa diam, nggak bisa duduk. Saya juga biasanya jalan-jalan dan lain sebagainya. Ya, untuk memenuhi visual, ya, untuk memenuhi visual ini. Karena apa? Gestur itu juga masuk pada visual. Misalnya kalau gestur saya cuman diam doang, terus gini doang di tempat duduk, ya, di meja sambil lihat laptop gini doang, saya sebagai pemateri akan kehilangan 50% pengaruh dan pengakuan dari audiens, ya. Jadi seperti itu. Gestur atau bahasa tubuh itu penting. Tunjukkan bahasa tubuh yang terbuka. Bahasa tubuh yang terbuka itu bagaimana? Yang tegak ketika berdiri, nggak bersandar satu kaki, ya. Biasanya kita kan bersandar satu kaki. Terus tangan ini aktifkan tangan ini, jangan sampai disembunyikan di dalam kesak, ya, atau di dalam saku atau gini. Jangan, aktifkan. Karena tangan yang aktif ini menunjukkan Bapak Ibu guru sedang berinteraksi secara terbuka. Dan itu berpengaruh pada pengakuan audiens, pada penerimaan audiens. Ya, kalau kita memasukkan ke dalam saku gini, itu menunjukkan bahwasannya Bapak Ibu guru nggak pede, kurang percaya diri, nggak yakin dengan diri Bapak Ibu guru. Kemudian Bapak Ibu guru terlalu tertutup dengan audiens sehingga nggak nyambung itu dengan audiens. Otomatis penerimaan audiens, pengakuan audiens kan berkurang, gitu loh, ya. Misalnya nih Bapak Ibu guru mengikuti training, ya, pernah ya pastinya ya, acara apa gitu. Ketika trainernya itu pasif, duduk doang dan tangannya ditekuk gini, dilipat gini atau dimasukkan dalam, dengan trainer yang sangat aktif, ya, sangat humble, sangat menunjukkan gestur atau bahasa tubuhnya yang sangat terbuka dengan Bapak Ibu guru, yang friendly dengan Bapak Ibu guru. Kira-kira Bapak Ibu guru seneng yang mana? Yang terbuka pastinya, ya. Ya pastinya, ya. Tapi kalau orangnya diam saja, gini saja, tangannya diginikan doang, duduk doang, kira-kira nyaman nggak Bapak Ibu guru? Enggak, ya, kurang, ya. Jadi merasa kurang yakin dengan orang itu, gitu loh, ya. Penerimaannya, kalau sudah persepsinya begitu, otomatis penerimaannya mengikuti persepsi. Oke, lanjut. Yang selanjutnya pada visual yang memiliki pengaruh 50% itu adalah kontak mata, Bapak Ibu. Ya, jangan lupa 4 ini: penampilan, ekspresi, gestur, kontak mata. Kontak mata itu mata Bapak Ibu guru berhubungan dengan mata audiens. Jangan dipendeli ya Bu Reza. Tapi maksudnya itu Bapak Ibu guru nggak merunduk gitu aja.
mata Bapak Ibu guru itu tersambung gitu loh dengan audiens, menunjukkan Bapak Ibu guru itu nyambung sama audiens. Bapak Ibu guru itu saling menerima dengan audiens. Kalau ada persepsi untuk saling menerima, pengaruh itu kan besar ya. Kita sebagai audiens katakanlah itu juga menerima apa yang disampaikan pemateri. Pemateri pun juga mendapatkan feedback dari audiens ya. Feedbacknya bentuknya seperti apa? Ya, misalnya dengan keaktifan audiens, dengan bahasa tubuh audiens yang menunjukkan keinginan untuk belajar, ya, gairah belajar, perhatian audiens kepada pemateri ketika mendengarkan materi. Itu kan yang kita dapatkan nantinya, itu feedbacknya dari seperti itu ya. Jadi visual memiliki pengaruh sebesar 50% dan ini jangan dihilangkan ya. Penampilan, ekspresi wajah atau ekspresi wajah ya, kemudian gestur dan kontak mata ya. Ini penting sekali untuk Bapak Ibu guru miliki atribut ini sehingga Bapak Ibu guru memiliki pengaruh presentasi sebesar 50% dari audiens ya. Oke, sebelum saya lanjut tentang pesan inti, ada yang tanyakan? Yang kedua adalah vokal, Bapak Ibu. Vokal ini memberikan persentase pengaruh atau penerimaan sebesar 35%. Ya. Sebesar 35%. Tolong audionya dimatikan dulu. Ya. Apa saja yang masuk dalam vokal itu satu, intonasi. Intonasi itu penting. Ya. Intonasi itu penting. Katakanlah Bapak Ibu guru ketika mengajar masuk pagi ya, itu di fase anak-anak masih pada rileks ya, masih pada rileks, dan itu butuh yang namanya apa? Style apa yang kemarin? No, bukan fire style. Pagi hari jangan dikasih fire style. Gaya booming. Ya. Jadi intonasinya misalnya seperti ini. Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaannya hari ini? Itu silahkan. Terus setelah mungkin Bapak Ibu guru framing kan di situ, kemudian Bapak Ibu guru pakai dengan intonasi fire style katakanlah atau kayak api, silahkan ya, untuk memompa semangat peserta didik atau memompa semangat dari audiens ya. Objeknya mungkin saya perluas saja, bukan hanya di peserta didik ya, karena ini bisa Bapak Ibu gunakan pakai untuk semua event ya, semua acara di semua forum. Oke, intonasi itu penting. Seperti saya seperti ini ya, untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu guru, saya harus memiliki yang namanya atribut vokal untuk menambah 35% pengaruh dan penerimaan Bapak Ibu guru pada materi yang saya sampaikan. Otomatis saya harus mengatur intonasi. Ya. Kan saya nggak mungkin intonasinya ke atas terus, ya. Katakanlah, ayo semuanya harus cepet, nggak masuk, cepetan, kayak gitu terus kan nggak mungkin. Ada kalanya saya harus menaikkan intonasi, ya, saya harus menurunkan, saya harus menstabilkan, seperti itu, ya. Nah, intonasi penting. Kemudian artikulasi. Artikulasi itu Bapak Ibu guru adalah kejelasan dalam pelafalan kalimat yang Bapak Ibu guru sampaikan, ya. Jadi Bapak Ibu guru ketika menyampaikan materi, artikulasinya harus jelas. Dan artikulasi ini itu dilatih, ya. Apalagi ketika Bapak Ibu guru nggak pernah atau jarang, ya, jarang dalam tanda kutip, jarang
ngobrol sama orang, jarang berbicara sama orang, cenderung pendiam, kurang aktif dalam berbicara, otomatis itu juga akan mempengaruhi artikulasi Bapak Ibu guru. Ketika artikulasi yang Bapak Ibu guru nggak jelas saat Bapak Ibu guru menyampaikan materi, otomatis audiens akan kurang penerimaannya kepada Bapak Ibu guru, sehingga Bapak Ibu guru kehilangan 35% persentase pengaruh atas materi yang Bapak Ibu guru sampaikan. Sepenting itu loh artikulasi. Ya, untuk menyampaikan materi Bapak Ibu guru nggak usah terlalu tergesa-gesa, ya. Santai saja, pelan-pelan. Yang penting artikulasinya jelas, ya. Sama ketika Bapak Ibu guru mendengarkan berita. Berita itu kan pembacaannya cepat, ya kan? Bayangkan kalau pembawa berita itu tadi menyampaikannya dengan artikulasi yang tidak jelas. Pasti kan Bapak Ibu guru persepsinya seperti ini. Ini ngapain sih orang ini? Oh, news anchor kok kayak gini sih? Nggak berkualitas banget, iya kan? Iya kan? Sama ketika Bapak Ibu guru menyampaikan materi kepada audiens. Ya, audiens di sini bukan hanya siswa, tapi semua orang, ya, semua orang yang mana orang itu menjadi audiens Bapak Ibu guru ketika Bapak Ibu guru perform, ya, atau penyampaian materi seperti itu. Artikulasi. Kemudian yang selanjutnya adalah ketepatan pemilihan kata, ya. Bapak Ibu guru harus pinter-pinter memilih kata atau kalimat, ya. Sehingga Bapak Ibu guru tidak kehilangan 35% pengaruh itu. Disesuaikan, ya. Katakanlah ketika forum resmi Bapak Ibu guru harus memilih kata-kata yang formal, ya, yang formal. Di forum yang memiliki itu, ya, di forum yang majemuk, yang mana audiensnya itu majemuk, yang nggak hanya dari Jawa doang, katakanlah. Ketika itu hindari memakai kata-kata bahasa Jawa yang bisa berpotensi audiens tidak mengerti, gitu loh. Pakai bahasa nasional, katakanlah seperti itu. Misalnya Bapak Ibu guru menjadi audiens internasional, ya gunakan bahasa internasional, ya. Jadi bahasa juga, pemilihan bahasa itu juga penting, pemilihan kata itu juga penting. Dan kalau bisa hindari kata-kata negatif, yang mana hindari kata tidak, hindari kata jangan, ya. Rubah kata-kata itu menjadi kata-kata positif, ya. Seperti itu, ketepatan pemilihan kata. Selanjutnya verbal, ya. Verbal ini adalah kualitas materi yang Bapak Ibu guru rencanakan, ya. Bapak Ibu guru persiapkan yang Bapak Ibu guru ingin sampaikan. Kualitas materi harus sangat baik, ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu guru, ya. Untuk pesan inti ini ada 3 yang harus Bapak Ibu guru miliki dalam atributnya, ya. Atribut yang Bapak Ibu guru harus miliki, yaitu visual yang memiliki pengaruh sebesar 50%, vokal yang memiliki pengaruh 35%, verbal yang memiliki pengaruh 15%, ya. Misalnya Bapak Ibu guru sudah merencanakan materi yang sangat bagus, ya, katakanlah mau presentasi nih, ya, atau mau ngisi acara nih. Itu materi yang disiapkan sudah sangat bagus sekali, sangat detail sekali. Tapi Bapak Ibu guru gak bisa memberikan secara visual, ya. Penampilannya acak-acakan, ekspresi wajahnya gak yakin, gestur tubuhnya tertutup, gak ada kontak mata sama audiens, ya otomatis Bapak Ibu guru hanya mendapatkan 50% dari pengakuan dan kepercayaan audiens.
Makanya materi nggak bisa tersampaikan secara sempurna. Makanya ada audiens yang dulu mainan HP sendiri. Makanya ada audiens yang ngobrol sendiri. Karena Bapak Ibu guru pengaruhnya cuma 50%. Pernah nggak sih Bapak Ibu guru mengikuti training atau workshop ya, atau seminar yang mana Bapak Ibu guru mau mainan HP itu aja udah nggak ingin gitu loh. Pengennya mendengarkan pemateri itu terus karena materinya sangat menarik, terus orang pematerinya juga bagus ya, materinya juga sangat baik dan berkualitas. Pernah ya seperti itu? Berarti 3 atribut ini dimiliki. Nah, ini kan ini jarang Bapak Ibu dapatkan seperti ini. Ya. Ini penting yang harus dimiliki Bapak Ibu guru. Mengingat Bapak Ibu guru nanti adalah orang-orang yang memiliki kapasitas untuk atau memiliki status di mana Bapak Ibu guru nanti akan ngomong di depan orang. Bukan hanya di siswa, di wali murid juga, dan barangkali Bapak Ibu guru terjun di masyarakat nanti saat KKN ya, dan event-event tertentu. Ini harus dimiliki Bapak Ibu guru. Ya. Katakanlah Bapak Ibu guru kualitas materinya bagus. Ya. Tapi secara vokal buruk, intonasinya buruk, artikulasinya buruk, ketepatan pemilihan katanya buruk, maka pengaruh dan pengakuan dan penerimaan audiens itu hanya sebesar 65% doang. Ya, karena Bapak Ibu guru hanya menyajikan visual dan verbal, vokal nggak dimiliki. Inilah mengapa saya pernah mengatakan meskipun tanda kutip materinya Bapak Ibu guru biasa-biasa saja, nggak terlalu berkualitas, nggak terlalu menarik materinya, tapi visual Bapak Ibu guru punya. Ini pernah saya katakan ya, bahwasannya misalnya Bapak Ibu guru materinya biasa-biasa saja, nggak terlalu dalam, nggak terlalu berkualitas, tapi secara visual, penampilan, ekspresi wajah, gestur Bapak Ibu guru, kontak mata Bapak Ibu guru punya, vokalnya juga bagus, intonasi, artikulasi, ketepatan pemilihan kata bagus. Ini aja sudah menarik. Nggak perlu materi yang terlalu bagus kayak materi saya kayak gini. Ya. Jadi materi itu hanya 15% loh Bapak Ibu guru. Hanya 15%. Karena itu bagi jenengan-jenengan yang biasanya sudah membuat materi yang bagus itu juga harus punya atribut visual dan vokal juga. Ya, untuk menunjang materi Bapak Ibu guru yang bagus. Kan sayang materi bagus tapi penyampaiannya kurang bagus. Ya kan? Ya kan, sayang sekali. Udah nyiapin materi selama 1 tahun nih, katakanlah biar materinya bagus. Tapi ketika disampaikan dalam waktu 1 jam kurang menarik karena visual dan vokalnya tidak Bapak Ibu guru miliki. Akhirnya materi yang sudah Bapak Ibu guru siapkan selama 1 tahun itu tadi, ya. Jadi ya kalau bahasa Jawanya itu musproh ya, sangat disayangkan, emang. Seperti itu ya. Oke, ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut terkait pesan inti. Bu Rosita biasanya tanya ini, karena mungkin Bu Rosita